Ini suasana mau jambro online bersama satu payung dengan persiapan yang mahasiswa yang akan berseminar proposal hari ini. Waalaikumsalam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sarankan, karena ini kan 3 bidang, 3 hal yang sama-sama berkaitan dengan menyontek gitu kan. Iya Pak. Iya. Jadi kita satukan aja. Oh iya. Iya. Nah gitu aja ya. Betul Bang Murad. Karena bimbingnya pun sama juga. Iya. Sama. Nah, gitu aja. Beda. Baiklah, kita mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Endah Pritia. Ada ya? Mana Endah Pritia? Saya Pak. Udah. Oh ya. Kemudian nanti dilanjutkan setelah presentasi oleh Meli Agustria, Saya Pak. NP. Kemudian dilanjutkan nanti oleh suatu bidang oleh Abdul Karim. Hadir Pak. Nah, ini mungkin satu daerah juga saya pakai Abdul nih ya, sama Pak Munir juga nih, Pak Munir ya, Abdul Munir, Abdul Karim, Abdul Murad, ada 3 Abdul di sini. Trio Abdul Pak. Ya Pak Sadudin ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang apa artinya Karim? Ya Pak. Karim apa artinya Karim? Karim artinya mulia Pak. Berarti hamba yang Mulia. siap. Mulia Pak. Mulia. Oh, mulia. Ini luar biasa ini. Nilai-nilai kemuliaan di dalam pendidikan kita ini kan, mudah-mudahan ya. Jadi wahid ya. Nah, begitu Pak Sadudin ya, tausiahnya kan. Oke. Ini NPM-nya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita terus berjalan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Kita semua muslim di sini, tapi di partisipan kita ada yang beragama lain, ya kita berdoa dengan cara agama kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depan ini memberikan keberkahan ilmu buat kita, sehingga ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Mungkin bagi mahasiswa kita yang masih muda, mungkin buat pasangannya, buat keluarganya, buat turunannya. Ini yang kita harapkan, sehingga menjadi amal jariah buat dosen-dosen juga yang ada di sini. Amin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilakan pertama sekali Saudari Endah Pritia untuk mempresentasikan slide-slide-nya ya. Mungkin yang penting-penting saja ya. Manfaatkanlah waktu 10 menit ke 15 menit itu. Kita 10 menit lebih baik. Ya, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembahasan kita Pertama, dan menemukan bahwasanya ada 60% siswa itu menerima dan mengakui bahwasanya dia pernah mencontek pada saat ujian ataupun pada saat pengerjaan tugas. Nah, kemudian terjadi peningkatan juga sebesar 10%. Kita lanjutkan yang ketiga, Saudara Abdul Karim. Iya, Ya, silakan. Abdul Karim. Aduh, not responding. Sini ayo, sini. Boleh. Oh, bisa. Udah masuk. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mute, mute. Ntar. Mana ininya? Di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka seminar proposal online ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Sempro Online, Profesor Dr. Abdul Murad, Bapak pembimbing pertama saya Profesor Dr. Abdul Munir MPD, Bapak pembimbing kedua saya Dr. Andes Hasanuddin MAG PhD, Bapak host Angga Mardika Hadibroto Eskom, dan rekan-rekan sekalian yang hadir di Sempro Online ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Abdul Karim dengan NPM 181804012. Nah, di sini saya membawakan seminar proposal dengan judul Hubungan Religiusitas dan Sikap Guru dengan Perilaku Menyontek pada Siswa SMA Swasta Islam Al-Ulum Medan. Nah, yang melatar belakangi dari penelitian saya ini yaitu tujuan pendidikan nasional bukan cuma sekedar menjadikan peserta didik menjadi pintar atau hanya dapat mendapatkan nilai tinggi, tapi juga bertujuan mengembangkan kemampuan ataupun potensi dan membentuk watak agar jadi manusia yang bukan hanya berilmu, tetapi juga beriman, seperti yang dituliskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 3 Bab 2. Nah, saya mengambil penelitian ini di SMA Swasta Islam Al-Ulum Terpadu Medan, yang merupakan salah satu sekolah yang berbasis Islam di Kota Medan. Nah, SMA ini memiliki misi yang salah satunya yaitu menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap pembelajaran dan aktivitas siswanya, menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional peserta didik, serta menyelenggarakan pendidikan yang berwawasan lingkungan, berkarakter, dan ramah terhadap peserta didik, sekolah, orang tua, maupun lembaga pendidikan lainnya. Nah, sekolah menuntut anak untuk selalu berbuat jujur, baik dari segi pembelajaran ataupun dalam berperilaku terhadap guru, teman, ataupun terhadap orang lain. Ya, kita buka ruangan kajian di sini. Mungkin kalau bisa langsung alangkah baiknya, karena dosen-dosen juga melihat lebih banyak nanti berkomunikasi menandai mahasiswanya banyak aktif. Ya, silakan. Kita beri kesempatan dan waktu. Ada Pak Prof? Ya, silakan. Oh ya, ya. Ini dengan Pak Krisman, Pak Prof. Oh ya, ya. Silakan Pak Risman. Apa yang mau ditanya? Langsung aja pada yang mana, ada 3 orang ini. Ya, saya mau bertanya sama Pak Abdul Karim ya tentang spiritualitas, religius, tentang penyontek. Ini sekedar pengalaman pribadi. Saya sebagai mahasiswa pasca sarjana magister psikologi dan juga sekaligus rohaniawan atau pendeta Protestan, sebenarnya saya tidak suka menyontek, Prof. Gitu kan, Prof? Tapi ketika semester 1, 2, 3, 4 itu saya harus mengalami nilai gagal, dan tingkat 3 harus ada evaluasi. Kalau masih gagal nilai di bawah lebih dari 2, maka akan drop out. Lalu akhirnya untuk supaya tidak drop out, akhirnya dengan sangat terpaksa saya harus menyontek. Jadi tetap dalam konteks menyontek ya? Iya. Ya. Dengan sangat terpaksa saya harus menyontek demi masa depan saya sebagai mahasiswa dan juga menjadi seorang pendeta. Nah, mengapa saya harus menyontek? Karena memang mau tidak mau nilai yang menjadi patokan dari kelulusan mahasiswa itu, Prof. Bahkan sampai sekarang. Pertanyaannya apa, Pak Krisman? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana Pak Abdul Karim menilai kurikulum yang ada di negara kita? Apakah memang spiritualitas itu sangat mempengaruhi seseorang itu mencontek, atau Bapak bisa melihat dari sisi lain? Apa jangan-jangan kurikulum kita ini yang mengajarkan untuk mau tidak mau harus menyontek karena nilai harus tinggi, bukan karakteristik atau bukan dari nilai moral, nilai norma-norma atau moral yang ada di
dalam diri mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu sedikit pertanyaan Prof. Bapak Abdul Karim, apakah memang Bapak Abdul Karim melihat kurikulum kita sudah benar atau memang itu yang membuat jadi mahasiswa itu atau siswa itu menyontek, padahal dia juga sudah memiliki aku rasa ketaatan yang memang sudah baik. Oke, poinnya udah ditangkap ya, Pak Krisman ya. Silakan apa Saudara Abdul Karim menanggapinya. Ya baik, terima kasih Pak Krisman. Jadi sebelum penelitian ini, kami juga sudah mendatangin beberapa orang siswa. Nah, memang saya bertanya, apa nggak takut dosa? Karena ini kan mengingat tentang spiritualitas ataupun religiusitas. Nah, dijawab mereka ialah, iya bang, kayaknya nyontek dosa sih. Kadang takut juga bang kalau nyontek. Tapi gimana, teman-teman juga nyontek, yang merasa bersalah juga bang pas siap ujian. Nah, yang kemudian kami nyontek pun biasanya nggak niat bang, tapi karena ada kesempatan bang, pas guru nggak lihat kan bang, disitulah godaan muncul untuk menyontek, gitu kata mereka. Nah, kalau secara kurikulum Pak, mohon maaf saya bukan dari tenaga pendidikan, jadi saya nggak terlalu banyak tentang kurikulum yang ada saat ini dipakai oleh di negara ini. Akan tetapi kurikulum sekarang ini kan setahu saya itu kan student-centered learning. Ya, siswa sendirilah yang mencari secara banyak untuk terlibat dalam pendidikan tersebut. Nah, jadi kalau dari student center, maka harusnya siswa lebih ditanamkan kepada dirinya untuk spiritualitas pribadinya. Nah, terlepas dari mereka menyontek ataupun tidak, itu kembali kepada dirinya. Namun, sekali lagi memang ketetapan dari kita lulus sekolah ini ya memang dinilai secara nilai tinggi ya pasti lulus, tapi kalau nilai enggak ya enggak lulus. Ya mungkin disitulah tekanan bagi siswa untuk memilih, dia mau mengikuti ajarannya yang dilarang untuk menyontek, atau ya dia harus ngejar target gitu kan untuk mendapat nilai agar dia bisa lulus, seperti itu Pak. Iya, bagus sekali ya Abdul Karim. Ya itu ya Pak Krisman, memang kalau untuk lebih puas barangkali kita perlu buka forum diskusi khusus ya di luar ini. Kalau agak terbatas ya mungkin kita ada memberikan waktu dan kesempatan bagi yang lain. Coba ada lagi yang lain temannya Pak Krisman gitu.